Satu, dua, tiga. Selamat Selamat pagi, pagi, Kak. Pak. Perkenalkan, kami dari PR 12 dengan saya Laura Weser Rompea dengan NIM 12S24057. Dengan saya Arya Pertama Snembila dengan NIM 12N24017. Di sini kami akan mempresentasikan tugas X01 Freebase PR Excel. Jadi, sebelum masuk ke presentasinya, kami akan membacakan soal atau case yang diberikan. Juragan Book. Ini merupakan lanjutan dari tugas yang sebelumnya, namun ada modifikasi di mana aplikasi penjualan buku bersifat puncak dan butet kian diminati pengguna sebagai alternatif media pembelian buku. Menyambut akhir tahun, dimulai dari bulan November yang akan datang, direncanakan untuk diselenggarakan event bertajuk End Year Giveaway. Salah satu program yang akan dilaksanakan pada event tersebut adalah Freebuys, yang akan menggantikan pembelian terhadap buku yang paling murah pada transaksi minimum USD 100. Selain itu, transaksi juga harus melibatkan paling sedikit dua buah buku. Sebagai contoh, pada sebuah transaksi melibatkan 4 buah buku, masing-masing senilai 24,99, 31,99, 58,15, dan 27,55. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 142,68 USD sehingga memenuhi syarat untuk digratiskan pada item yang nilainya paling murah. Pada contoh ini item pertama adalah yang paling murah dan nilai transaksi menjadi 143,68 dikurang harga yang paling murah di sini adalah 24,99, jadi mereka kurang total transaksinya dengan nilai paling murahnya dan hasilnya harga akhirnya menjadi 117,09. Contoh ini item pertama adalah yang paling murah. Kemudian untuk mengimplementasikan program freebase, Ucok selanjutnya merancang skematik input output sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi membaca masukan harga dari buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Nah, perintah untuk berhenti itu ditandai dengan memasukkan nilai nol. Yang kedua, aplikasi selanjutnya menghitung nilai total transaksi. Untuk transaksi yang melibatkan paling sedikit dua buah buku dengan nilai minimum 100 USD digratiskan untuk item yang paling murah. Yang ketiga, aplikasi menampilkan nilai transaksi dalam satu baris keluaran dalam dua digit presesi. Gunakan di sini diminta untuk digunakan fix. Nah, ada note-nya semua skema pengujian akan memasukkan telah dirancang untuk memberikan paling sedikit dua buah masukan. Jadi di sini example-nya dikasih. Yang pertama dan yang kedua akan dibacakan oleh peer saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang example yang pertama, yaitu saya akan menginput buku yang pertama 24,99, buku yang kedua 31,99, buku yang ketiga 58,15, buku yang keempat 27,59. Nanti outputnya dia akan 117,69 dengan output to fix. Begitu dengan example yang kedua. Untuk sampel yang kedua di sini diekspektasikan sebagai kita berikan input eh, dari 3 buku. Di sini misalkan 3 buku itu di mana memenuhi dari ketentuan diskon pembeliannya. Di sini harga buku yang pertama ada 44,99, yang kedua ada 11,99, kemudian yang buku terakhir itu 48,15. Karena dia hanya ingin menginput 3 buku, diperintahkanlah nol, yang dimana berarti program itu akan berhenti dan tidak memasukkan nilai buku lagi. Selanjutnya, karena ingin memenuhi dari syarat 100, karena tidak memenuhi dari minimum transaksi, maka di output sebagai total hasil dari total transaksi dari 3 buku ini. Oke, jadi kita akan menjelaskannya atau mempresentasikannya dalam bentuk logaritma. Jadi di sini kami akan memasukkan case tersebut ke dalam algoritma. Jadi yang pertama kita declare dulu dengan tipe data real untuk variabel harga buku, total transaksi dan yang paling murah. Kenapa kita declare dengan tipe data real? Karena harga buku yang di input akan merupakan bilangan desimal, dan untuk total transaksinya juga akan berbentuk desimal dan paling murahnya juga bentuk desimal.
Di sini kita inisialisasi dulu dengan assign total transaksi sampai dengan nol, biar dia terinisialisasi jadi bisa dihitung. Kemudian harga bukunya juga sama dengan nol. Dan yang paling murah ini kenapa kita gunakan 999? Karena ini kita inisialisasi dengan mata uang dolar. Jadi ini sebagai pembandingannya nanti ke dalam if ini. Dan kita bisa eh, mengetahui yang nilai termurah itu bisa di-compare dengan harga buku yang lain. Dan paling murah ini diinisialisasi dengan nilai 999. Kemudian setelah kita inisialisasi semua variabelnya, kita input di sini harga buku untuk yang pertama. Jadi kalau misalnya harga bukunya ini tidak sama dengan nol, maka program akan terus berjalan dan masuk ke pilihan true, kemudian akan dijelaskan oleh pensel. Jika benar, maka paling murah lebih kecil daripada harga buku. Lalu, jadi, jika benar pada if-nya ini, maka harga buku sama dengan harga buku. Dan jika gagal ataupun salah, maka paling murah sama dengan harga buku. Lalu di sini kita akan assign dengan rumus total transaksi sama dengan total transaksi sama harga buku. Lalu kita akan input harga buku kembali. Lalu dijadikan ngecek file. Sebelum itu, kenapa kita sign di sini? Karena di sini kita masukkan rumus, ini mana kita setelah menginput semua nanti total transaksinya, eh, menginput semua harga bukunya, dia bisa kita jumlahkan dan menghasilkan total transaksi. Kemudian di sini kita kasih input harga buku lagi. Kenapa? Karena di sini kita diminta ketentuan itu untuk minimum dua buku. Jadi kita bikin dua, yang pertama di awal tadi dan yang kedua ini. Jadi kalau misalnya dimasukkan nanti di sini nol, ketika mungkin di case ini hanya membeli satu buku, maka dia langsung ke false karena harga buku sama dengan nol. Jika dimasukkan di sini nanti nol, nanti dia masuk ke false dan langsung ke total transaksinya. Tapi kalau misalnya dari dua buku, program ini akan berjalan terus menerus sampai nanti di input nol atau diperintahkan dengan nol. Kemudian setelah sudah diinput sesuai dengan ketentuan yang diinginkan, berapa buku nanti akan masuk. Kalau misalnya udah disuruh berhenti nanti di apa diberikan perintah null, maka dia akan masuk ke false, fungsi false ini. Kemudian dia akan masuk ke if, di sini branching yang berbranchian di mana jika total transaksi itu sudah sama dengan 100, maka total transaksinya ini sama dengan total transaksi dikurang paling murah. Berarti di mana eh, apa ya? Ketentuan ini atau keadaan ini berfungsi jika kalau misalnya memenuhi yang dimana sudah minimum dua buku dan harga pembelian total transaksi ini lebih dari $100. Kemudian jika kondisi tersebut salah di mana total transaksi tidak sama dengan $100, maka dia akan ke fungsi yang ini, yang dimana di sini di-assign dengan total transaksi sama dengan total transaksi. Jadi dia tidak memuat diskon di dalamnya karena tidak memenuhi standar yang diberikan. Jadi setelah keadaan tersebut terselesaikan, maka teroutputlah dengan to fix, di mana total transaksi 6,2 karena kita di sini ingin memunculkan dua angka di belakang koma. Di sini kami akan menjalankan program tersebut. Untuk buku yang pertama, dengan harga $24,99. Dan buku yang kedua dengan harga $31,99. Buku yang ketiga dengan harga $58,15. Buku yang keempat dengan harga $27,55. Dan 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 di sini kalian akan membuat nol agar Karena yang diinginkan di sini di example ini hanya 4 buku, maka kita akan mengetikkan program dengan menginput nol dan akan teroutput hasil dari total transaksi yang kita beli dari buku itu. lalu Kemudian ini sudah memenuhi
Oke, dan diekspektasikan 117,69. Kemudian untuk sampel kedua, Untuk example yang kedua, kita akan memasukkan buku yang pertama 44,99, yang kedua 11,19, buku yang ketiga 48,15, dan kami akan meningkat nol untuk memberhentikan program. kemudian karena di sini jumlah pembeliannya tidak sampai $100, maka jumlah seluruh harga buku ini akan di total dan kemudian menjadi output karena tidak memenuhi dari ketentuan yang digunakan di dalam program ini. Di mana hasil dari pembelian tiga buku ini menjadi 93,14. Kemudian sekian dari kelompok kami sebagai PR 12. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Jika ada kesalahan diri kami, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak. Terus,